Dan tanda-tanda Al-Mahdi itu akan muncul adalah, ini yang paling penting ya, tanda-tanda Imam Mahdi itu muncul adalah satu, wafatnya seorang raja yang memiliki karakter seorang khalifah yang memimpin Mekah Madinah. Nanti 3 orang calon pengganti berkelahi sama mereka. Perlu saya kasih tahu kepada Bapak Ibu semua. Yang ini bisa lihat kemari Pak. Ini Raja Abdul Aziz. Raja Abdul Aziz Al Saud, pendiri Arab Saudi modern. Beliau ini punya anak dari istri yang banyak. Anak yang dinobatkan sebagai putra mahkota adalah Faisal, yang kemudian menjadi Raja Faisal, kemudian Khalid, kemudian menjadi Raja Khalid, lalu Raja Fahad, Pangeran Fahad ya, kemudian Raja Abdullah, setelah itu Sultan, Pangeran Sultan, lalu Pangeran Nayef, kemudian Salman yang sekarang menjadi Raja Salman, lalu Tolal dan Mukrim. Oke, nah, perhatikan Bapak Ibu, yang ini meninggal 2008, ketika waktu itu dia masih hidup. 2008 Abdullah divonis oleh dokter tim medisnya bahwa dia hanya menunggu waktu aja untuk mati, sebab seluruh organ tubuhnya sudah cangkokan semua ya. Jadi dia membaiat berturut-turut 3 orang ini sekaligus di 2008 dia baiat Pangeran Sultan yang akan menjadi raja setelahnya. Bila Sultan meninggal barulah Nayef, yang kedua Nayef meninggal barulah Salman. Tidak boleh ada yang berebutan, urutannya begini. Ternyata qadarullah Pangeran Sultan meninggal dunia terlebih dahulu, padahal Raja Abdullah masih hidup di Oktober 2010. 2012 Nayef menyusul, 2011 Nayef menyusul meninggal dunia, dan ini masih hidup Abdullah ya. Di bulan Juni 2011 Nayef meninggal dunia, tinggallah Salman. Sementara tidak ada satupun negara Arab yang ingin Salman yang naik. Kenapa? Salman ini beda Pak dengan pangeran yang lain. Salman ini kental keislamannya, hafiz Al-Quran, cinta ulama, sangat peduli dengan sunnah Nabi. Salman ini benar-benar peduli, bahkan dia berani menampar saudaranya sedikit pangkat yang lain ketika ditemukan sedang meminum minuman keras. Dia tidak malu-malu melakukan kebaikan apapun di Pangeran Salman. Maka Raja Abdullah mempersiapkan yang akan menjadi raja setelahnya. Di surat wasiatnya Mut'ib bin Abdullah, bin Abdullah ya. Sebelum beliau sempat menandatangani surat wasiat, beliau langsung koma beberapa hari dan meninggal. Nggak sempat ini ditandatangani karena tanda tangannya tak ada. Kembali kepada isi baiat lama, yaitu Salman yang naik menjadi raja. Maka Bapak Ibu tahu betapa geramnya Amerika, betapa bencinya, marahnya Israel, dan betapa marah sakit hati sekali Uni Emirat Arab ketika Salman yang naik. Oleh Raja Salman, ketika dia naik, Pangeran Tolal ini pertama sekali didetaknya dari kerajaan Arab Saudi. Dikeluarkan surat resmi atas nama kerajaan, langsung ditandatangani oleh Raja Salman bahwa Tolal tidak boleh menggantikan beliau setelahnya. Dan Tolal bahkan dikeluarkan dari anggota keluarga kerajaan. Sebab apa? Sebab Tolal terkenal memang ahli maksiat. Apa masjid di muka bumi ini dia buat. Maka Raja Salman tidak ingin orang ke depan yang memimpin adalah seperti Tolal. Sementara Pangeran Mukrin, walaupun masih diakui sebagai keluarga kerajaan oleh Raja Salman, Pangeran Mukrin ini sudah dicabut haknya untuk menjadi raja pengganti. Kenapa? Karena Pangeran Mukrin memang sangat loyal kepada Yahudi. Daging darahnya, nyawa dan nafasnya loyalnya kepada Amerika dan PBB. Jadi Pangeran Raja Salman tidak mau yang memimpin Saudi orang seperti ini. Lalu siapa yang diangkat oleh Raja Salman untuk jadi raja? Di bulan ketiga, di bulan keempat, yang diangkatnya jadi calon raja, dan ini dibaiatnya ya, di bulan keempat dia jadi raja, yaitu Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef ini akan menjadi raja sepeninggal beliau. Dan beliau juga membaiat bersamaan di waktunya anak kandungnya sendiri, Muhammad bin Salman atau MBS, yang sekarang lagi bertetap petenteng di Arab Saudi. Ini yang kedua. Ternyata, dan ini Pak, ini punya anak-anak yang hebat-hebat nih. Sementara dia tutup uang. Anaknya orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi adalah Pangeran Al-Walid bin Talal.
Pangeran Al-Walid bin Talal. Dan Al-Walid ini punya adik namanya Khalid bin Talal yang memegang urusan militer Arab Saudi sekarang adalah Kementerian Militer, Kementerian Angkatan Bersenjata Arab Saudi sekarang adalah adiknya. Ini Walid ya, ini Walid, dan ini adalah Khalid. Ini Khalid bin Talal. Sementara mereka sudah tidak ada lagi hak untuk ke depan menjadi raja, memegang tabuk kuasa di Arab Saudi. Menurut Bapak Ibu sakit hati nggak ini? Begitu juga ini sakit hati. Sementara ini punya pangeran-pangeran di bawahnya anak-anak yang memiliki power. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, perhatikan baik-baik. Sekarang baru 2 tahun berjalan pemerintahan Raja Salman, semua dalam kendali Raja Salman. Masya Allah, sangat menakjubkan Pak, sangat menakjubkan. Tetapi langsung Muhammad bin Salman melakukan hal yang sangat tercela. Dia kudeta calon raja setelah Raja Salman ini, itu Muhammad bin Nayef. Lalu hak itu pindah kepada dia resmi. Kemudian si ayah pun dibungkamnya, dan ayah tak berkutik. Banyak warga-warga Saudi yang mengatakan bahwa Raja Salman 2 tahun yang tidak muncul-muncul ke permukaan itu, menurut para warga-warga Saudi yang kami temui dan tokoh-tokoh Saudi, mengatakan beliau disuntik oleh si anak. Suntik lepas kena suntik itu ongong siapa itu oleh suntian itu, suntian dia, suntik nana ya. Pokoknya Raja Salman memang nggak muncul-muncul 2 tahun. Di masa yang nggak muncul itulah semua kebijakan ayah langsung dibalikkan 180 derajat Celcius. Qatar diembargo, Israel dipeluk erat, Mesir kembali dipersaudarai, Amerika dijadikan sebagai bos besar kembali, dan apa-apa yang dulu mulia dilakukan oleh Raja Salman dibalik seluruhnya oleh si anak Muhammad bin Salman. Ketika ibu mengkritik si anak, ibu langsung tidak bisa ditemui oleh siapapun saja. Ketika diberitakan kritikan sang ibu dengan kebijakan anaknya Muhammad bin Salman ini, ibu hilang Pak. Nggak tahu sekarang ibu itu di mana. Apakah ibu itu, kata sebagian yang tahu, dia sudah diasingkan jauh daripada publik. Yang lain mengatakan ibu itu masuk penjara. Ini memang diktator betul Pak. Jadi sekarang oleh Muhammad bin Salman, pangeran-pangeran semuanya, anak-anak daripada ini habis oleh beliau Pak, dilumpuhkan selumpuh-lumpuhnya, dituduh dengan korupsi, ditangkap-tangkapi, termasuk Al-Walid bin Talal. Hartanya dibekukan. Tidak sedikit jenderal-jenderal yang dicopot, menteri-menteri yang ditangkap ya oleh Muhammad bin Salman. Bahkan ada 2 orang pangeran yang dibunuh, yaitu ini dia anak kandung Fahad, namanya Abdul Aziz bin Fahad. Ini dibunuh dengan cara baku tembak dulu dengan pengawal pribadi Pangeran Abdul Aziz bin Fahad di kediamannya. Setelah semua pengawal pribadi mati, barulah beliau ditembak. Dalam waktu kurang dari 24 jam, anak kandung Pangeran Mukrin, Mansur bin Mukrin juga mati dengan cara diledakkan helikopter yang ditumpanginya. Baku tembak terjadi. Sekarang di Arab Saudi ada 3 orang terkuat Pak, dan ketiganya memegang militer di Arab Saudi dan juga relasi yang luas dan juga duit yang banyak. Siapa mereka? Nih, yang pertama, 1, Mutaib bin Abdullah. Yang kedua, maaf, bukan ini nih, yang kedua adalah Muhammad bin Salman, dan yang ketiga adalah Khalid bin Talal. Ini 3 orang. 1, 2, 3. Ini merasa dulu dialah yang berhak untuk menjadi raja, dan dia memegang urusan militer Arab Saudi. Kalau ini memegang urusan keamanan kerajaan, di tangannya juga ada sekian kekuatan militer. Dan ini adalah menteri dalam negeri meliputi putra mahkota. 3 orang ini sedang perang dingin Pak, menunggu meninggalnya Raja Salman. Oke? Nah, kita kembali kepada apa yang kami sampaikan tadi. Al-Mahdi akan muncul, kata Rasulullah SAW, ketika terjadi pertikaian 3 calon penguasa Mekah Madinah setelah matinya seorang raja yang memiliki karakter khalifah. Karakter khalifah itu ada pada diri Raja Salman, meninggal.
Sekarang ada beberapa kali upaya untuk membunuh Raja Salman. Ada beberapa upaya, baik cara meracunnya, baik dengan cara memang konspirasi untuk menghabisinya. Masih ingat nggak bagaimana dunia menyaksikan Raja Salman memulangkan 30 orang pengawal pribadinya ketika dia akan berkunjung ke Mesir? Dipulangkan semuanya, dikeluarkan, lalu diganti dengan 30 orang pengawal yang baru. Ternyata terendus oleh intelijen loyalis Raja Salman. Di antara 30 orang ini 30 orang ini Muhammad bin Salman yang pasang untuk mengawal ayah, tapi ternyata terendus bahwa di antara mereka ada yang ditugaskan untuk membunuh Raja Salman. Sang anak memang sudah gelap mata, Pak. Dia tak sabar menunggu tampuk kekuasaan itu jatuh ke tangannya. Apalagi Muhammad bin Salman, Raja Salman sekarang ketika dia sudah mulai sadar, dia sudah mulai menghapus beberapa kebijakan strategis daripada Muhammad bin Salman. Ini yang menjadikan Muhammad bin Salman makin sakit hati dengan ayahnya sendiri. Tahu enggak Bapak? Program terhebat Muhammad bin Salman ini adalah 2030 sudah berdiri kota termewah, termegah, terbaik, terhebat yang terseluruh dunia, yaitu kota Neom. Kota Neom itu adalah di tepi Laut Merah, berbatasan antara Arab Saudi dengan Yordania. Dia ingin mendirikan kota yang paling hebat, mengalahkan Dubai. Ini yang diharapkannya, dan investor sudah mulai ditarik. Oleh Raja Salman akhir-akhir ini diturunkan kebijakan stop proyek itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu tambah sakit hati nggak sih anak? Tambah sakit hati, Pak. Beberapa kebijakan anak yang ingin mengeksekusi, bunuh ini ulama, ini bunuh, oleh Raja Salman, jangan. Raja Salman sangat cinta dengan ulama, sementara oleh Muhammad bin Salman ribuan ulama masuk penjara sekarang. Jadi antara ayah dengan anak ini luar biasa sekarang. Ini ujian mungkin untuk Raja Salman, dia diuji oleh anaknya seperti itu. Baik kata Rasul, saat meninggal seorang raja yang memiliki karakter khalifah ini, maka 3 orang pengganti ini akan saling yaktatil, saling berbunuh-bunuhan. Dan kata Rasulullah, tidak seorang pun di antara mereka yang akan memimpin Mekah Madinah, karena Mekah Madinah akan jatuh ke tangan Al-Mahdi, keturunan kandungku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas, ulangi balik. Usia berapa Imam Mahdi dibayar? 40. Sekarang usia beliau sudah berapa? 39 tahun. Di mana beliau sekarang? Nanti saya jelaskan.